Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mendesain sebuah part ini ya dengan SolidWorks. Jadi kita buat dari top plan saja. Klik kanan, klik sketch. Di sini saya menggunakan 1 mm, bisa diubah di bawah di sini ya, milimeter. Kita buat sebuah persegi panjang dengan panjang 100 dan lebar 90. Karena kita mulai dari top plan bagian bawah, kita pilih yang center rectangle saja. Tarik, kemudian berikan dimensinya, panjangnya 100 mm, kemudian lebarnya adalah 90 mm. Ini. Kemudian kita gunakan fitur extrude boss dengan ketebalan 30 mm ini ya. 30 mm. Ini klik OK. Kemudian di depan ini terlihat coakan, lubang, persegi panjang juga ya. Jadi kita face yang paling depan ini, klik kanan, klik sketch. Kita buat dari corner rectangle ya, dari atas tarik ke bawah, berikan ukurannya ya dengan ketinggian 15, ini yang 15 mm. Kemudian panjangnya adalah 40, panjang lubangnya ya 40 mm, dan jaraknya dari samping adalah 25. Ini ke face yang paling samping adalah 25 mm. Kemudian kita extrude cut untuk membuat sebuah lubang. Sini extrude cut membuat potongan ya, dengan kedalaman 20 mm. 20 mm, kemudian klik OK. Setelah itu kita beralih ke face sebelah kanan atau samping ya, klik kanan, klik sketch. Nah, jaraknya dari senternya 45 ya, berarti ini kan ujung sampai ujung kan 90. Kita buat sebuah lubang ya, dari center kan jaraknya 45, jadi kita buat lubang dari sini. Nah, circle, kita buat lubang yang dalam dulu, yang kecil, dengan R10, berarti diameter ini adalah 20. Nah, karena saya membuat lingkaran penuh ya, kalau di sini kan setengah lingkaran dengan R10, jadi diameternya 20. Kemudian jarak di sini dengan di sini pasti 45 karena berada di tengah-tengah, dan oke. Nah, sudah ini. Dan kita ke feature extrude cut, arahnya sampai tembus ke sana, jadi arahnya directionnya kita pilih yang true all, kemudian klik OK. Nah, jangan lupa di sini ada potongan ke dalam juga setengah lingkaran dengan ukuran R20, kedalaman 5 mm both sides, artinya kedua sisi kiri, sisi sini dan sebelah samping kiri, samping kanan dan samping kiri itu memiliki potongan ke dalam dengan ukuran yang sama ya. Jadi kita klik dulu, klik kanan, klik sketch lagi, kita buat circle. Karena sini R20, maka diameter di sini adalah 40. Kemudian kita gunakan feature extrude cut dan kedalaman dipnya adalah 5. Jadi arahnya dari true all kita ganti ke blind dengan kedalaman potongan 5 mm dan kita klik OK. Nah, jangan lupa kita mirrorkan ke sebelah kiri karena di sini kan adalah both side, kedua bidang ya, side ya. Jadi kita mirrorkan dengan fitur mirror. Feature to mirrornya pilih extrude cut yang terakhir yang ini. Jadi kemudian mirror face atau plane-nya kita pilih yang right plane. Nah, akan termirror sebelah sini ya potongannya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini lebihnya. Nah, setelah itu kita beralih membuat bentuknya seperti ini ya, dari paling belakang ya. Caranya face yang paling belakang ini, klik kanan, klik sketch. Nah, kita putar dari depan biar lebih mudah menggambarnya seperti ini. Di sini ada lubang, potongan lubang dengan diameter 30. Kita buat saja terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian ukuran diameter adalah 30 mm. Jarak center ke bawah adalah 20 mili dan face yang paling bawah adalah 20 mili. Nah,
Kemudian di sini kita lihat lagi ada ada R40 ya, senternya sama di tinggi, lurus dengan sini. Jadi kita buat circle dengan center di sini. Kemudian R40 berarti diameter lingkarannya adalah 80 mm. Nah, perlu diingat ini lingkaran ini adalah lurus dengan face yang paling samping kanan ya, face ini rata. Jadi kita buat lingkaran ini yang besar, klik kontrol dengan face yang sini atau line ini, klik, kemudian kita buat make tangan. Nah, otomatis ini akan lurus seperti ini. Dengan center ini yang tengah mengikuti center yang besar karena centernya sama ya di tengah. Kemudian kita buat line terus ke atas. Pastikan line ini dengan lingkaran yang besar ini kita buat make tangan juga. Nah, baru kita dari atas juga sini kita tarik sini kemudian ke bawah. Nah, ini kan belum lurus ya, kita klik kanan buat make vertikal agar lurus. Pastikan di sini juga make horizontal lurus, dan pastikan line ini dengan lingkaran yang besar ini kita buat make tangan. Nah, setelah itu kita tinggal menghapus saja trim entities lingkaran yang ini, yang dalam ini. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Kemudian kita buat line, hubungkan ujung dengan ujung lingkaran ini seperti ini. Lalu seperti ini ya. Kemudian kita dari feature extrude boss. Nah, arahnya kan ke sana ya, keluar. Kita arahkan ke dalam, jadi kita balik arahnya, directionnya ke dalam sini. Dengan ketebalannya adalah 15 mili. Ini kita rubah jadi ukuran 15 mm. Dan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat juga ada potongan seperti ini ya. Ukuran 10, jaraknya 20 ke bawah. Jadi face yang sini klik kanan, klik sketch. Kita mulai dari corner rectangle juga ya, seperti ini. Tarik sampai ke atas, melebihi ini ya, lingkaran ini, lengkungan, karena potongan ini kan sana ke dalam. Dengan jarak ini dan bawah sama, itu 20 ya. Ini kan lurus nih, tarik lurus. Potongan ini dengan face yang ini, yang bawah dasarnya itu 20 mm. Kemudian lebar potongan ini adalah 10 mm, yang lebih seperti ini. Dan kita ke feature extrude cut dengan kedalaman potongan adalah 10 mm. Nah, seperti ini 10 mm, deepnya kedalamannya, kemudian klik OK. Yang lebih seperti ini. Kemudian kita beralih membuat bentuknya seperti ini ya. Caranya face yang paling atas ini klik kanan, klik sketch. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Kita buat line saja di sini, tarik. Ini kemudian kita buat circle dari sini misalkan ya. Dengan kita buat lingkaran circle yang luar lebih dulu ya, dengan R20. Berarti diameternya adalah 80 karena R40 maaf, karena R20 tadi. Nah, ini kan lurus ya dengan ini. Jadi seperti tadi ya. Jadi kita klik lingkaran ini, klik kontrol, dan kemudian klik line yang paling ujung sini, yang paling atas ini. Kemudian kita buat make tangan, otomatis akan lurus jarak ini. Kemudian jangan lupa di sini jarak ini dengan ini adalah 20 ya, hanya 20 mm lamanya. Kemudian kita buat line ini, kita tarik sampai sini, dan pastikan line ini dengan lingkaran ini kita buat make tangan. Nah, jarak center dengan line yang ini adalah 30. Jadi center ini dengan line yang arah sini adalah 30 mm seperti ini. Dan kita buat line lagi ini lebih sini ya. Pastikan lingkaran ini dengan line ini kita buat make tangan juga.
dan ini kita tarik agar agar terhubung ya dengan line ini. Nah, lebih seperti ini. Sudah di mek tangan ukuran 30, ini lebar 20. Kemudian kita mengcopy convert entities line yang ini dan yang ini, dan klik OK. Dan kita hapus circle yang bagian dalam, yang ini dan yang ini. Nah, kita buat line lagi tengah ini sampai ke ujung ini, karena ketebalan ini beda ya. Kalau yang ini sampai bawah, sampai permukaan ini, sedangkan yang ini itu 10 mm 10 mili ketebalannya. Jadi kita gunakan feature extrude boss. Nah, setelah konturnya kita pilih yang ini terlebih dahulu, arahnya balik ke bawah, dan directionnya kita pilih up to surface-nya pilih yang face yang paling bawah yang ini, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihatkan lagi sketch sebelumnya, tadi yang ini akan terlihat sketch 7. Kemudian kita pilih yang extrude boss lagi, arahnya directionnya kita ganti yang blind. Select konturnya kita pilih yang ini, arahnya kan ke bawah, jadi kita balik arahnya, directionnya, klik ini. Kemudian kedalamannya, ketebalannya adalah 10 mm. Ini sudah 10 mm. Kemudian kita klik OK. Nah, jangan lupa di sini ada lubang ya, potongan lubang dengan diameter 20. Jadi face yang paling atas, klik kanan, klik sketch, kita buat circle saja. Nah, seperti ini. Nah, pastikan lingkaran ini dengan lingkaran yang terluar ini tadi, klik Ctrl, klik ini, kemudian kita buat make concentric. Nah, agar center ini dan lingkaran yang sebelumnya itu sama ya, tengah-tengah, karena ini centernya sama ya, titik pusatnya, titik centernya, dengan diameter 20 mili. Karena senternya sama, otomatis jarak ini dengan ini adalah 30 mm. Klik OK. Ini sudah betul. Kemudian kita feature extrude cut, ke bawah arahnya pilih yang true all. Nah, tembus dan klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ini dibuat, kemudian kita beralih membuat bentuk yang seperti ini ya. Jadi face yang ini kita klik kanan, klik sketch, dan kita pilih line seperti ini. Kemudian ketinggiannya adalah 40 ya. Ini miring, maaf, delete. Pastikan ini lurus ya, make horizontal. Nah, lainnya kemudian kita tarik ukuran, hapus saja, kita ulang, hapus. Kita buat line di sini lurus dengan ketinggian adalah 40 mm seperti ini. Kemudian perlu diingat di sini adalah R20, berarti kita buat circle saja di sini ya, sampai ujung sini. R20 berarti lingkaran ini diameternya adalah 40 mm. Kemudian kita buat line, kita tarik sini sampai menyentuh lingkaran ini. Nah, pastikan line ini dengan lingkaran ini, klik Ctrl buat make tangan ya, agar garisnya terhubung bersinggungan ya. Dan kita buat line lagi ke bawah sini dan sampai sini, ujung sini. Kemudian hapus trim entities, lingkaran dalam yang ini dan yang luar seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita extrude boss dengan ketebalan 10 mm. Feature extrude boss, arahnya yang true all kita ganti ke blind dengan ketebalan 10 mm ya, seperti ini. Klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal membuat yang ini dengan R40 ya. Jadi face kita putar face yang ini, klik kanan, klik Ctrl, karena R40 ya. Jadi circle ini kita tarik sampai ujung sini, otomatis lingkaran ini itu diameternya 80. Klik OK. Karena di sini adalah R40. Kemudian kita buat line saja di sini sampai di sini. Nah, dan kita hapus trim entities yang ini, lingkarannya tinggal seperempat lingkaran ya, kurang lebih seperti ini. Diameternya kita hapus saja, delete. Nah, kurang lebih seperti ini.
Smart dimensionnya ini masih R40 ya, klik OK karena tadi diameternya 80. Kemudian kita gunakan fitur extrude boss lagi, arahnya balik, kebalik kan arahnya keluar, ini arahnya ke dalam, jadi kita balik plane dan ketebalan 10 mm. Kemudian klik OK. Nah, kurang seperti ini. Agar tampilnya lebih menarik, kita blok semua fiturnya. Di sini misalkan saya pilih sync, saya pilih brushing aja di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sebuah part yang sudah jadi ya dengan sesuai ukuran yang telah ada seperti ini. Nah, sekian pembahasan dari saya bagaimana cara membuat part sederhana untuk belajar SolidWorks. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.